Halo Muti. Halo, selamat malam teman-teman. Eh, kita masih sambil nunggu eh, Mas Yusranya join. Mudah-mudahan bisa segera masuk. Halo, selamat malam teman-teman. Mungkin bisa minta tolong dibantu di apa namanya? Diketikkan apa diketik di chat apakah teman-teman bisa melihat atau koneksinya bagus karena ini kebetulan. Nah, eh, malam ini kita akan ngobrol bersama Mas Yusra, tapi saya coba invite belum berhasil masuk. Ini saya coba lagi, mudah-mudahan bisa segera join dengan kita. Halo teman-teman, terima kasih untuk yang sudah join. Kita masih tunggu Mas Yusra ya. Kemarin memang kita sudah coba untuk tes Anabel join. Kita sudah coba untuk tes apa sinyal, memang agak kurang bagus. Nah, ini sudah pindah lokasi, tadi sudah sempat kami coba dan cukup bagus, tapi ini unable join lagi. Kita coba lagi teman-teman ya. Mohon sabar. Akhirnya masuk. Selamat malam Mas Isra. Malam, Mbak. Oke, saya sapa teman-teman dulu ya, Mas Isra. Silakan. Oke, selamat malam. Oke. Halo, selamat malam sahabat Teras Mitra. Semoga semua dalam kondisi sehat. Jumpa lagi dengan kami di TM Share dengan platform IG Live di hari Kamis malam ini bersama saya Wiraswati dari Teras Mitra. TM Share kali ini memasuki volume yang ke-101 dengan judul Sekolah Kampo Menajamkan Kecerdasan Menghaluskan Perasaan. Nah, narasumber kita kali ini adalah Mas Yusra dari Kahiyang Ngamam Bali. Ya, Mas Yusra ya. Nah, nanti akan ada banyak nih sebenarnya apa namanya akan ada banyak pertanyaan nih dari saya sendiri nanti. Nah, kita mungkin dengan Mas Yusra ini kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan untuk teman-teman nanti yang mungkin juga ada pertanyaan selama kami ngobrol, boleh silakan langsung aja ketikkan di chat. Nah, ini ada yang menarik, jadi untuk penanya terbaik nanti akan kami pilih 1 orang dan akan mendapatkan gift dari Teras Mitra, itu Mas. Nah, ini Mas Yusra jadinya ngungsi.
karena kemarin Ya, kita ya. suara saya kedengaran aman ya? Aman, aman. Cukup jelas. Oke, siap. Oke. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, Mas Yusra, Hmm. eh, boleh minta tolong Mas Yusra perkenalkan diri dulu, Oh biar ya. teman-teman juga tahu lah. Monggo Oh silakan. iya. Hmm. Halo, selamat malam teman-teman. Saya Al Yusra. Saya di sini sebagai perwakilan dari Kahyangan Bali yang ada di Pulau Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nah, sebelum saya terlibat di Kahyangan Bali, saya di sini sebagai pendamping di beberapa desa wisata yang ada di Pulau Tomia, termasuk juga Wakatobi, yaitu di beberapa tempat, beberapa lokasi, dan sampai hari ini juga saya masih bisa dikatakan sebagai pelaku pariwisata, pelaku bisnis pariwisata. Cuman karena pandemi ini saya masih istirahat karena kebetulan juga belum ada aktivitas, belum ada kegiatan. Ya, pada akhirnya saya harus fokus di beberapa desa, termasuk di desa di mana Kahyangan Bali sendiri berdiri, untuk mendampingi beberapa komunitas lokal. Saya kira itu saja, Mbak. Ini dari tadi disebut nih Kahyangan Mambali nih sama Mas Yusra. Ini sebenarnya apa nih Kahyangan Mambali? Jadi Kahyangan Bali sendiri itu adalah lembaga lokal, dalam hal ini LSM juga bisa dikatakan LSM. Nah, pendampingannya sebenarnya bukan hanya di Desa Kahyangan, hanya secara Oh, kebetulan Kahyangan itu lahir desa ya? ya lahir di Desa Kahyangan sekaligus berdiri juga di sana lokasi untuk sekretariat. Nah, sejauh ini Kahyangan Bali sendiri itu berdiri tahun 2015. 2015 ya. Terus 2016 kembali kita formalkan dan menggeluti beberapa kegiatan, dalam hal ini kegiatan mandiri lah yang dilahirkan oleh Kahyangan Bali itu sendiri. Jadi salah satunya adalah dari tahun 2016 itu Kahyangan Bali mencoba mengembangkan kopi lokal kerjasama dengan pemerintah desa yang ada di Apa? Desa Kahyangan. Halo, apa Mas tadi? Ya, Saya agak gimana terputus. Mbak? Mengembangkan apa? Oke. Kopi lokal yang ada di Oh, Desa Kahyangan. kopi. Ya, Okay. itu bersama dengan pemerintah desa kita coba kembangkan, dan pada akhirnya alhamdulillah di tahun 2019 kita mendapat support dari JFSGP untuk menjadikan sebuah program kegiatan yang pada akhirnya ada program untuk penanaman 3.000 bibit pohon kopi di Desa Kahyangan itu sendiri. Ya. Nah, sejauh ini juga Kahyangan Bali ya Mbak. Kahyangan Bali juga mencoba melahirkan beberapa kegiatan untuk dijadikan sebagai program untuk kedepannya. Nah, ini bekerja sama terus dengan pihak pemerintah desa, bagaimana caranya untuk melestarikan kembali seperti kearifan lokal yang ada di desa. Terus yang kedua adalah bagaimana melestarikan kembali pangan lokal yang ada di desa, yang kini mulai ya bisa dikatakan bahwa ada perubahan konsumsi dari pihak masyarakat yang dulunya lebih kepada umbi-umbian, sekarang lebih didominasi oleh beras atau nasi. Jadi kita sudah sampai melahirkan kepada diversifikasi pangan lokal terkait dengan talas, terus ubi jalar, dan beberapa umbi-umbian yang ada di Desa Kahyangan. Kalau jadi memang dalam pergerakan teman-teman di Kahyangan Mambali ini selalu tersinergi dengan
pihak-pihak lain gitu Mas ya. Selalu bersinergi, baik itu pemerintah, baik itu lembaga formal maupun non formal. Kalau selain kegiatan tadi Mas melestarikan kembali kearifan lokal, kemudian juga memunculkan kembali pangan lokal, itu teman-teman di Kahyangan Bali itu apa saja selain itu yang dikerjakan? Bagaimana Mbak? Jadi kan tadi Mas Yusra tadi cerita tuh. Jadi kalau kegiatan yang selama ini dikerjakan itu kan salah satunya adalah melestarikan kembali pangan lokal gitu. Kemudian juga Betul, betul. menumbuh melestarikan juga kearifan lokal. Nah, Betul. adakah kegiatan-kegiatan lain selain dua kegiatan besar ini di Kahyangan Mambali? Ada Mbak. Ada. Boleh Nah, kita diceritakan juga Mas Yusra. bisa. Oke, jadi kita juga merekrut anak-anak muda yang ada di Desa Kahyangan untuk bagaimana kembali memperhatikan potensi-potensi yang ada di Desa Kahyangan untuk dijadikan sebagai lokal produk, yang dimana pada akhirnya itu akan menjadi sumber kegiatan daripada anak-anak muda yang ada di Desa Kahyangan itu sendiri. Nah, sampai sekarang ini kami sedang melakukan kegiatan itu untuk bagaimana kembali anak-anak muda berkreasi, terus tampil inovatif dalam bagaimana menjadikan potensi lokal desa itu sebagai lokal produk. Kalau sejauh ini, jadi memang kemudian kegiatan anak-anak ini memang juga pembekalan, saya membayangkan itu sebagai sebuah pembekalan skill gitu ya untuk mereka ya. Betul, betul. Jadi di luar daripada konteks itu sebenarnya kita juga bekali dengan soft skill. Nah, itu lebih menurut kami itu lebih efektif karena kebanyakan anak-anak muda juga tertarik untuk itu, lebih tampil untuk proaktif, tetapi paling tidak mereka juga punya bekal dasar bagaimana untuk mengembangkan sebuah produk itu sendiri. Nah, ini mungkin kita agak geser sedikit nih Mas Yusra. Jadi kalau tadi saya sampaikan di awal bahwa di judul kita malam ini kan Sekolah Kampung. Nah, betul. Nah, itu ini kan juga saya sebenarnya kan juga hal yang baru buat saya sebenarnya Sekolah Kampung ini. Nah, bisa nggak diceritakan kemudian bagaimana kemudian Kahyangan Mambali dan Sekolah Kampung ini hubungannya seperti apa? Oke. Keterkaitannya jadi bagaimana? Sekolah Kampung itu sendiri itu berdiri tahun 2016. Berarti selang setahun setelah Kahyangan Mambali berdiri gitu ya? Betul. Cukup lama juga. Nah, di sejak tahun itu kami sebenarnya fokus kepada belajar bahasa asing sebenarnya waktu itu. Yang pada akhirnya saya secara pribadi harus bekerja sama dengan teman-teman volunteer yang ada di manapun itu di Eropa, dan bukan menutup kemungkinan bahwa Indonesia juga kami tidak terima. Itu sangat kami terima sekali kalaupun ada yang menawarkan diri untuk menjadi mentor atau tenaga pengajar yang berdedikasi untuk Sekolah Kampung itu sendiri. Nah, di sisi lain, pada akhirnya kami berpikir bahwa kenapa tidak, ini juga akan menjadi feedback buat mereka, buat teman-teman volunteer, di mana mereka bukan hanya datang untuk mengajar, tetapi paling tidak mereka juga mendapat feedback pada saat mereka pulang. Jadi mereka juga, kami membuka ruang untuk belajar budaya kami. Terus yang kedua, ada sharing di antara volunteer, dalam hal ini tenaga pengajar, dengan anak-anak dan teman-teman yang pengelola Sekolah Kampung itu, seperti pertukaran pengalaman gitu. Ya. Jadi teman-teman
teman-teman dari ini biasanya mereka wisatawan atau bagaimana? Atau memang Ya, sudah ada jalinan link sebelum mereka datang ke Tomia? ada link sebelumnya, ada link sebelumnya. Jadi mereka bukan fokus kepada pariwisata gitu. Jadi mereka betul-betul berdedikasi untuk mengabdikan diri ke Voluntary gitu ya. ya gitu. Jadi Jadi memang dan teman-teman sendiri juga apa namanya. Nah, ini sebenarnya juga yang mungkin banyak kita juga pengen tahu juga, karena kan sebenarnya bagaimana ketika kita membuka jalur volunteer, kita membuka peluang voluntary dari teman-teman dari luar, ini kan ada hal-hal yang menjadi syarat ya. Nah, ya, kalau betul. untuk teman-teman di Kahyangan Bali sendiri seperti apa itu? Nah, persyaratannya adalah jadi sebelum mereka masuk mereka menyurat dulu ke apa namanya ke pihak Kahyangan Bali, termasuk dengan mengirim CV masing-masing. Nah, setelah itu kami membuat persyaratan kepada konsulat untuk apa namanya diuruskan visanya. Jadi kami mengirim surat sponsorship lah, bisa dikatakan seperti itu, sebagai penjamin untuk berada di Indonesia, terutama di Pulau Tomia gitu. Jadi terkadang seminggu sebelum mereka berangkat dari negaranya, mereka sudah dipanggil oleh pihak konsulat untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh pihak konsulat. Jadi kami hanya menyurat kepada konsulat gitu. Ini tapi mungkin ini sih cerita pendeknya, tapi saya membayangkan itu nggak semudah ini, apalagi hubungannya dengan konsulat dan dengan lembaga antar negara gitu ya. Betul, Mungkin nanti betul. kita akan coba gali lebih banyak lagi, karena kan ini juga Ya, sebenarnya bisa pengetahuan seperti ini juga bisa menjadi peluang, meskipun sekarang pandemi, tetapi kan harapannya nanti bisa menjadi juga jadi pengetahuan juga untuk teman-teman lain bisa melakukan hal yang sama gitu. ya. Oh, ini ada pertanyaan masuk, kita sambil Oh, silakan, catat Mbak, silakan. dari ini Kak Afdal Syarif. Materi yang dibawakan di sekolah kampo apa saja? Mari, Mas. Kalau tadi kan memang baru, karena tadi kan baru di awal ya, yang belajar bahasa asing, kemudian saya putus untuk menjelaskan bagaimana kemudian orang-orang asing ini bisa masuk ke Indonesia, kemudian bisa berbagi dengan teman-teman di Tomia. Oke, silakan, mari Mas. Ya, jadi materi-materi yang diajarkan di sekolah kampus itu yang pada akhirnya melahirkan beberapa materi dari apa namanya yang awalnya notabene-nya adalah fokus kepada bahasa asing, itu yang pada akhirnya kita melihat kondisi yang ada di lingkungan sekitar ini mungkin lebih apa namanya nyambung juga kalau kita masukkan dengan materi-materi yang pendekatannya lebih kepada kearifan lokal gitu. Karena menurut kami Kahyangan Bali sendiri itu generasi yang ada di dalam tanda kutip Pulau Tomia gitu, itu sudah mulai ada pergeseran, dan itu bisa dikatakan degradasi moral lah menurut kami. Karena secara tidak langsung ini adalah sebuah apa namanya sebuah, tapi ini tidak menutup kemungkinan mungkin di daerah lain juga, tapi paling tidak Kahyangan Bali melihat dari sisi masyarakat Pulau Tomia sendiri gitu, yang pada akhirnya hubungan antara kaum tua dan kaum muda itu sangat jauh lah perbedaannya dengan masa-masa yang sebelumnya gitu. Jadi nilai penghargaan itu sudah mulai hilang. Nah, di sisi lain juga menurut kami kami juga tidak hanya melihat dari satu sisi sudut pandang, tetapi lebih kepada kaum tuanya juga gitu. Yang dimana kaum tua tidak membuka diri kepada kaum muda bagaimana caranya untuk kembali melestarikan budaya-budaya ini tadi sendiri. Yang pada akhirnya kaum muda juga sudah mulai cuek untuk menanyakan sesuatu hal yang pada akhirnya itu berkaitan dengan etika atau moral itu sendiri.
Nah, terus yang selain daripada kearifan lokal, kami juga lebih menekankan lebih kepada bagaimana peserta didik yang ada di sekolah kampung itu lebih mengenal alam sekitar. Karena menurut kami ini lebih penting, di mana Pulau Tomia juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia, terutama dalam hal ini secara umum Wakatobi. Nah, ini sangat-sangat penting erat kaitannya dengan pariwisata itu sendiri. Jadi lebih bagaimana kalau misalnya sampah ataupun limbah-limbah yang pada akhirnya itu bisa dimanfaatkan, itu akan dijadikan sebuah kerajinan atau handicraft yang pada akhirnya menjadi lokal produk juga itu untuk anak-anak muda yang ada di sekolah kampung itu. Itu Mbak. Oke. Jadi memang sebenarnya apa yang kemudian yang diberikan oleh teman-teman itu basisnya itu adalah berasal dari Tomia itu sendiri, gitu Mas ya. Betul. Berkembangnya dari situ. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya, ini kan gini, bagaimana kemudian Mas Yusra, dan sebenarnya Mas Yusra ini sendirian atau ada timnya nih? ini balik lagi, pertanyaannya balik lagi ke depan jadinya. Oke. Maksudnya tim di sekolah kampung atau gimana nih Mbak? Terutama khususnya di sekolah kampung. Oke. Jadi sebenarnya jujur awal sebenarnya saya bergerak sendiri. Awal bergerak sendiri. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada teman lah, dan itu dari Kahyangan Membali itu sendiri, dan juga dari teman-teman volunteer yang ada di Pulau Tomia. Jadi ada volunteer lokal juga yang membantu. Nah, ini sebenarnya juga sembari ada pertanyaan ini sebenarnya. Ini hampir sama tapi ini lebih ke peserta ya. Kalau timnya sendiri sekarang ada berapa orang Mas? Kalau yang di Mas Yusra sendiri? Gimana itu Mbak? Tim teman-teman yang menjadi relawan di sekolah kampung itu ada berapa totalnya? Kalau untuk relawan yang menetap gitu, itu ada sekitar 5 orang, Mbak. 5 orang ya yang stay di dan masing-masing 5 orang itu punya background atau latar belakang yang berbeda. Jadi ada yang seni, terus ada juga yang lebih kepada literasi, terus yang ketiga adalah IT, terus yang keempat adalah bahasa asing dan lain-lain. Oh, luar biasa, komplit berarti sebenarnya yang sudah dimiliki oleh sekolah kampung ini. Jadi dari 5 orang aja udah itu belum lagi misalnya tadi yang bisa seninya apa aja nih. Itu luar biasa. Ini ada pertanyaan nih, masih agak nyambung nih Mas. Kalau pesertanya saat ini ada berapa orang? Kemudian rentang usianya di berapa sampai berapa Mas? Ini dari Fitria Rock nih Mas. Ya, kalau untuk sekarang itu sebenarnya yang bertahan jadi kita gini Mbak. Kita tidak ada sistem bahwa dalam satu grade itu kita batasi. Kita tidak pernah batasi. Nah, terus yang kedua adalah target usia untuk pesertanya itu dari 10 tahun sampai 12 tahun. Nah, itu dalam grade 1. Nah, grade 2 itu terbuka untuk umum. Dalam hal ini remaja dan dewasa gitu. Jadi siapapun yang ingin terlibat silakan monggo. Kami juga tidak punya batasan untuk harus menerima dalam satu penerimaan grade itu sekian misalnya. Ada batasan. Kami tidak seperti itu. Jadi siapapun bisa gabung. Ya namanya juga sekolah kampung, Pak. Nggak ada syarat khusus itu ya? Nggak ada ya. Jadi semua semua boleh main, semua boleh belajar gitu ya. Betul. Jadi syarat khususnya itu adalah keikhlasan dan kemauan. Gitu aja, Mbak. Nah, ini saya membayangkan nih kalau tiba-tiba muridnya jadi banyak nih, teman-teman yang main di sekolah kampung jadi banyak, sementara volunteernya sekarang ada 5 nih, gimana tuh ngelolanya gimana? Nah, kita lebih kepada bagaimana kita tampil kreatif. Jadi ada satu ruang juga yang misalnya kita lihat mungkin mereka fokusnya kepada taruhlah handicraft misalnya. Nah, handicraft kita bagi satu ruang juga. Terus yang ingin
belajar tentang kearifan lokal misalnya. Nah itu kita bagi juga Mbak. Jadi tidak satu ruangan itu semua gitu. Dan itu kita bagi juga dalam satu hari itu. Jadi misalnya di sekolah Kampo itu sebenarnya kegiatannya empat kali dalam seminggu. Jadi 4 kali itu kita sudah bagi bahwa satu kali itu satu hari itu adalah misalnya dalam bidang apa misalnya gitu. Nah kita fokus tuh. Nah, terus di hari kedua Mas, sorry. Ya. Saya tadi sempat terputus, kayaknya koneksi saya. Yang sebelum dibagi ke 4 tadi tuh. Oh ya, jadi saya hilang. Jadi dalam satu hari atau satu kali itu kita fokuskan satu bidang. Nah, jadi misalnya dalam pertemuan pertama itu kita sepakati sama peserta didik kira-kira kedepannya apa misalnya, apa yang mau dipelajari, apa yang mau dilakukan, kegiatan apa yang lebih menarik untuk kedepannya misalnya. Nah setelah itu kita sepakati di hari tersebut kita fokus ke bidang itu, gitu. Jadi kita lebih terbuka dan lebih lebih memberikan kebebasan untuk peserta didik. Kira-kira pilihan menurut mereka yang bagus itu kira-kira kedepannya apa gitu. Jadi jadi jadwalnya kan dibikin bersama gitu ya. Ya, dan kami lebih memberikan ruang kepada peserta didik untuk jadwalnya. Mereka yang menentukan. Nah ini kalau membayangkan nih kalau di sekolah apa sih kalau saya istilahnya sekolah yang sekarang ya sekolah formal lah. Formal ya benar, sekolah formal yang sekarang itu kan kalau tadi jadwal sudah yang menentukan kan teman-teman yang pengen belajar. Kemudian kalau misalnya kalau di sekolah formal kan istilahnya kurikulum. Nanti kalau di sekolah kampung tuh ada kurikulumnya atau enggak gitu. Karena kan tentunya kan misalnya kalau misalnya itu kan misalnya satu materi misalnya kayak tadi handicraft itu kan mungkin nggak akan selesai dalam satu hari begitu. Nah itu model bagaimana kemudian teman-teman volunteer atau teman-teman pengelola ini membuat kesepakatan dengan teman-teman yang ingin belajar gitu. Ya. Nah, kalau kalau di sekolah kampus sendiri, jadi kita tidak dibatasi dengan kurikulum apapun bentuknya lah. Nah, kami lebih kepada pendampingan khusus secara tuntas. Jadi pada saat satu bidang tuntas, nah kami pun juga memberikan ruang kepada mereka kira-kira apakah ini masih mau dilanjutkan ataukah ini fokus dulu ke satu produk gitu. Kayak handicraft gitu kan. Jadi diselesaikan dulu sampai benar-benar mereka mahir. Betul. Baru akan berganti ke materi yang tahap selanjutnya. Lain. Ya, betul. Nah, jadi penampilannya khusus dan itu kami usahakan harus tuntas. Itu biasanya sampai berapa lama Mas untuk satu materi? Ya terkadang kalau untuk kan beda kan Mbak. Artinya kalau materi yang lebih sifatnya teknis itu terkadang 2 bulan. Itu paling lama. Paling lama 2 bulan ya? Ya, itu pendampingannya sampai tuntas. Luar biasa itu. 2 bulan cepat sekali. Ya. Itu tapi berapa dan itu setiap juga hari atau memang? Setiap hari. Setiap hari dan selama setiap sore. 2 bulan memang ya? Betul. Biasanya teman-teman ini belajar di sore hari gitu. Ya. Nah ini teman-teman untuk sekolah kampung ini memang sekarang juga punya tempat untuk teman-teman ini bisa belajar atau sementara mereka bisa belajar di mana saja? Alhamdulillah kalau untuk tempat khusus itu sudah ada. Tetapi kami juga saya kembali lagi ke teknik awal bahwa pada saat saya bentuk itu saya kembali memberikan ruang kepada teman-teman peserta didik. Maksudnya lokasi
itu mereka tentukan sendiri. Mau di pantai, di puncak boleh, monggo. Yang penting senang, nyaman. Dan saya lebih suka konsepnya itu lebih ke, ke sifatnya outdoor lah, menyatu dengan alam. Karena saya berpikirnya di sanalah mereka bisa berpikir bebas, bisa merdeka untuk berpikir, berkreasi gitu kan, daripada terkungkung di dalam satu ruang gitu. Nah, Ya, apalagi juga keseharian kalau anak-anak sekarang, maksudnya di luar masa pandemi kemarin ya. Kalau sekarang di ya, rumah sudah masa pandemi juga mereka kan lebih banyak habis waktunya di sekolah, di dalam kelas gitu lah. Jadi betul, betul, betul. ini sekolah kampung juga bisa menjadi wahana untuk mereka refreshing sekaligus Ya, belajar gitu ya. Karena betul. memang biasanya sih apa pembelajaran yang kita langsung di alam atau kita langsung pegang gitu kayak lab ya, itu biasanya lebih Ya, lebih cepat nempel gitu loh daripada betul, yang kita betul. hanya belajar teori. Jadi Kak, di Kak, hmm, sekolah kampus sendiri gimana gimana? sebenarnya 25% itu untuk itu hanya untuk penguasaan materi, 75%-nya adalah praktek. Jadi Berarti ini juga ya, jadi waktunya kita bagi dalam apa namanya 4 jam itu, 4 jam belajar itu ada 1 jam untuk games gitu. Jadi kita selingi. hmm, Mm-mm. Ada berarti games. ini juga tim tim pengajarnya juga harus kreatif banget ini. Betul Mbak, betul betul. Nah, untuk games-gamesnya sendiri, saya apa namanya, karena tadi kan yang kaitannya dengan kearifan lokal, kemudian apakah juga game-game ini terkait juga dengan budaya-budaya lokal kemudian ditumbuhkan kembali atau lebih lebih umum, Mas? Ini lebih 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 apa namanya? Sebenarnya lebih kepada kearifan lokal yang sekarang ini mulai ditinggalkan atau mulai mulai tidak terlestari gitu. Jadi yang kita hadirkan sebagai tenaga tenaga pendidik atau pengajar di dalamnya adalah kaum tua yang paham tentang Oke. adat, tentang budaya gitu kan, tentang kearifan lokal lah yang pernah berlaku, yang mesti harus dipertahankan di Pulau Tomia itu sendiri. Jadi lebih kepada mengembalikan karakter kembali budaya daripada Pulau Tomia itu sendiri. Oke. Jadi memang sebenarnya pengajarnya ini tidak hanya volunteer, Enggak. yang juga tidak hanya kaum muda, karena tadi di awal saya membayangkan Betul, betul, volunteer-volunteer betul. ini adalah teman-teman yang usianya masih relatif muda gitu ya. Betul, Tapi betul, ternyata betul. kan ternyata juga dengan adanya sekolah kampung ini kemudian masyarakat dengan yang usianya juga lebih lebih Iya, dewasa dan lebih dengan dewasa ya dan pengetahuan adat yang hmm, lebih banyak itu bisa juga betul, betul. membagikan ilmunya ke anak-anak ya yang belajar Ya, di sekolah kampung. Nah, ini ada betul. pertanyaan nih Mas, masih dari Ya. Fikri Arab. Kalau mau jadi volunteer, ada minimal komitmen nggak? Berapa lama mesti stay dan sharing di situ? Ini kayaknya mau jadi volunteer ya Mas? Oh, alhamdulillah kalau mau jadi volunteer di sekolah kampus itu justru kami menerima dengan senang hati. Jadi Nah, kita tidak ada batasan, Mbak, terkait dengan masa tinggal, masa inapnya daripada teman-teman volunteer yang ada di luar daripada Pulau Tomia itu sendiri. Jadi kita tidak ada batasan. Nah, kami pun juga sudah menyiapkan akomodasi dalam hal ini tempat tinggal ataupun tempat tidur, kamar tersendiri, kamar khusus, kamar pribadi, dan untuk masalah kebutuhan yang lain di luar daripada itu, kami juga sudah siapkan sampai kepada makanannya. Jadi volunteer itu kami anggap sebagai bagian daripada keluarga kami sendiri. Jadi saya juga berpesan kepada teman-teman yang ada di forum diskusi ini, kalau ada yang berinisiatif untuk menjadi mentor atau tenaga pengajar, kami sangat terbuka sekali. Jangan takut, jangan berpikir bahwa di sana mungkin kita harus tinggal atau sewa rumah atau gimana. Enggak, kami sudah siapkan semua. luar biasa. Jadi teman-teman tinggal hanya istilahnya kalau kalau Ya, ini tinggal mengongkosi diri sendiri datang ke sana, menyiapkan nah, apa biaya untuk berangkat dan pulang, nanti di sana sudah di orang Jawa diopeni. Apa sih bahasa Indonesia Mas ya?
diopeni. Gitu. Jadi sudah teman-teman dari dari sekolah kampus sudah menyiapkan akomodasi bahkan sampai dengan untuk makan begitu ya. Betul. Enak sekali nih sebenarnya nih. Malah Saya justru harus enak, Pak. Karena cari tiket pesawat. di deskripsi Dari saya konkret. pun juga itu bisa ditemukan di deskripsi saya di internet itu bisa dibaca juga, Mbak. Kalau ada teman-teman yang masih penasaran, ada namanya site web saya secara resmi itu Tomia Volunteering. Tomia? Volunteering. Oh, volunteering. Oke. Ya. Nanti bisa diketikkan di chat aja mungkin Mas ya. Siap. Biar teman-teman bisa copy paste nanti. Tinggal mereka. Nah, ini sambil ada pertanyaan masih dari Kak Abdul Sarif. Menarik sekali topiknya Mbak. Ada apa peserta peserta didik sekolah kampo pada saat selesai atau sudah mahir mendapat sertifikat atau apapun sebutannya sebagai pegangan untuk peserta. Jadi ini mungkin bayangannya, jadi keterampilan ini nanti akan menjadi bekal teman-teman itu untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan gitu. Ya. Gimana? Apakah ada sertifikat? Kalau di sekolah kampus sendiri kami belum menyiapkan sampai ke dokumen sertifikat itu sebenarnya. Jadi kami betul-betul murni adalah sekolah kampung. Jadi tidak seformal seperti jenjang pendidikan atau lembaga kursus yang ada di luar sana lah gitu. Jadi kami itu memang murni betul-betul sekolah kampung berbasis masyarakat. Jadi nanti ketika akan teman-teman ini akan kemudian mencari pekerjaan atau mencari penghasilan. Jadi bekalnya itu adalah yang ditunjukkan itu skillnya, bukan sertifikatnya gitu Mas ya. Ya. Menurut saya itu lebih bermanfaat gitu, dibanding dokumen formal yang menurut saya itu menjadi batasan buat mereka. Jadi meskipun mereka tidak harus mencapai target bahwa saya harus masuk perusahaan, tetapi dengan skill kemampuannya dia bisa melakukan sesuatu yang pada akhirnya dia bisa berkembang dengan sendirinya. Gitu. Dan dia pun juga menjadi, kalaupun juga itu adalah sebuah peluang buat dia untuk masa depannya, itu adalah hal yang luar biasa menurut saya karena dia menjadi bos sekaligus karyawan buat dirinya sendiri. Iya. Dan sebenarnya betul juga. Jadi ketika teman-teman ini punya skill, mereka punya kemampuan yang mereka belajarnya tadi sampai tuntas, itu mereka punya peluang lebih banyak untuk bisa menjadi pengusaha begitu kan. Mereka akan punya ide-ide untuk menghasilkan sesuatu begitu. Nah, kaitannya dengan ini Mas Yusra. Jadi apakah memang ada teman-teman yang saat ini sudah memiliki usaha sendiri dari teman-teman di sekolah kampus? Alhamdulillah sudah ada. Itu apa itu? Dan yang mereka create itu apa? Yang pertama adalah dari pengembangan kopi lokal gitu kan, mereka sudah bisa membuka kedai sendiri gitu. Terus yang kedua, mengolah potensi lokal seperti kelapa dijadikan sebagai VCO, virgin coconut oil gitu. Terus yang kedua, di sisi lain bukan hanya seperti kelapa ini tadi, bukan hanya kepada pengembangan minyak murninya, tetapi lebih kepada bagaimana potensi kelapa itu sendiri itu lebih bermanfaat untuk dijadikan sebuah produk. Misalnya dari sabut, terus cangkang dalam hal ini batok kelapa itu sudah dijadikan sebagai kerajinan. Gitu. Dan ini sudah menjadi sebuah lirikan bisnis buat mereka. Betul. Jadi justru sebenarnya bekalnya juga sangat komplit ya. Bahkan dari satu pohon ketika mereka mencoba menggali satu saja, misalnya kayak pohon kelapa itu mereka bisa melihat dari buahnya aja, misalnya dari kelapanya, dari mungkin airnya bisa jadi nata de coco, kemudian kelapanya sendiri jadi minyak, cangkangnya bisa jadi keras, kemudian sabutnya bisa jadi untuk tanaman, belum atau pot gitu kan? Pot tanaman itu ya, kemudian belum lagi batangnya, daunnya segala macam itu ya. Ini luar biasa. Dan jadi kemudian selain mereka itu kemudian bisa menciptakan
usaha sendiri, dan ini juga Sendiri. bisa menjadi peluang untuk orang-orang di sekitarnya atau teman-temannya untuk Ya, bergabung di situ juga. Jadi memberikan betul. kesempatan kerja yang lebih luas juga untuk di Mm, Tomia gitu Mas ya. betul. Dan malahan justru mereka sudah menjadi apa namanya tenaga pelatih untuk pembuatan visio itu sendiri kepada masyarakat apa setempat. Gitu. Oh, Jadi luar terlepas biasa dari ini. teman-teman, iya, gitu. Jadi kalau kalau pelatih memang itu masih terbatas di Tomia atau juga sudah keluar kota juga Mas untuk teman-teman tenaga pelatih ini. Maksudnya apa itu, Mas? Nggak, jadi tadi kan Mas Yusra menyampaikan bahwa bahkan teman-teman ini saat ini juga menjadi tenaga pelatih untuk Iya, atau iya, iya. menjadi trainer Hmm, di bidang hmm. itu. Nah itu Iya, iya, apakah itu iya. saat ini hanya terbatas di Tomia atau juga di luar Tomia juga Masih terbatas di Pulau Tomon. masih terbatas? Masih terbatas. Tapi itu sudah Ya, insya Allah sudah. mudah-mudahan Tapi ya itu ke saya depannya menjadi apa namanya eh berikan atau rujukan pihak pemerintah juga untuk ya boro-boro harus apa mencari tenaga pengajar atau tenaga pelatih atau konsultan yang ada di luar daripada Wakatobi kan, sementara di Tomia juga di Wakatobi juga itu sendiri ternyata sudah ada gitu. iya, ya benar-benar. Jadi memang kan sekarang banyak pelatihan atau kelas-kelas untuk kelompok-kelompok UMKM di Ya, daerah-daerah itu kan mendatangkan trainer dari luar ya, terutama dari Jawa. Jadi ya, sebenarnya betul, kalau betul, misalnya betul, teman-teman bisa menggali potensi yang ada di Tomia sendiri, ini bisa jadi ya, uh, sumber pengetahuan itu sendiri yang bisa di-sharekan di antara betul, teman-teman sendiri gitu ya. Nah, betul. tadi yang kaitannya sama kearifan lokal, tadi yang di awal tadi Hmm, Mas Yusra hmm, sudah cerita itu kan, hmm, kemudian hmm. banyak di antara anak-anak muda yang sudah sangat jauh dengan budaya lokal, Betul. dengan makan lokal, Hmm. kemudian juga bagaimana etika mereka dengan orang tua itu kan juga Ya, sudah sangat sangat berubah. Nah, eh, dengan adanya sekolah kampung ini seperti apa perubahan atau peningkatan yang bisa dilihat yang kaitannya dengan kearifan lokal? ya sejauh ini paling tidak sudah ada kesadaran lah, mulai ada kesadaran di apa namanya di anak-anak muda terkadang selama ini yang sebenarnya mereka harus pahami sebelumnya dan itu sumbernya harus kepada orang tua malah justru didapatkan di luar, dalam hal ini di lingkungan sekolah kampung gitu. Karena kenapa? Menurut kami justru malah uh, di lingkungan keluarga dalam hal ini peserta didik anak-anak muda itu sendiri ternyata belum ada penerapan dari yang jauh lah, penerapan terkait dengan kearifan lokal di lingkungan keluarga di masing-masing apa namanya peserta didik gitu. Sehingga setelah mereka masuk di sekolah kampung itu justru menjadi sesuatu yang menurut mereka itu ini adalah hal yang menurut kami pengalaman yang terlambat yang semestinya harus kami dapatkan di lingkungan keluarga gitu. Kenapa harus di sekolah kampung itu sendiri gitu? Karena terkadang jujur saja pendekatan keluarga dalam hal ini kepada anak-anak yang ada di lingkungan keluarga itu sendiri itu bukan lagi kepada hal-hal yang sifatnya mencirikan karakter budaya yang ada di Pulau Tomia, tetapi justru malah penyerapannya itu dari luar, dari budaya luar gitu. Ya mungkin karena adanya apa pengaruh secara halus menurut saya adalah teknologi dalam hal ini berbasis Android ini tadi atau seperti apa gitu. Pada akhirnya ini sudah mulai tidak ada penerapannya dari orang tua gitu. Jadi mulai kelihatan ya orang tua juga Ya, mulai pola betul. pendidikan terhadap anak juga mulai berubah ya. Ya memang memang betul. Mulai Jadi berubah. memang sangat sangat kentara sekali anak-anak sekarang ini apa ya? Secara kalau di Jawa mungkin namanya unggah-ungguh ya. Jadi sopan Betul, santun betul, itu betul. juga sudah Sopan sudah santun ya. iya sudah Hmm. berbeda sekali. Misal lewat di depan orang Ya. tua itu ya Ah, asal ngelonyor aja. Kalau dulu kan kita permisi lewat iya apalah itu. gitu. Kalau sekarang kan Artinya gitu.
Ya. Di Pulau Tomia sendiri sebenarnya kalau mau dikaji itu harafiahnya hampir sama lah dengan budaya, karakter budaya yang ada di Jawa gitu. Yang dimana anak-anak muda kalau mau lewat di depannya kaum tua itu harus membungkuk. Nah, itu sudah mulai hilang malah. Karakter itu sudah tidak ada gitu sekarang. Dan itu menurut kami ini terlalu jauh. Artinya hilangnya karakter budaya itu sudah memang terlalu jauh, dan ini mestinya penerapannya harus lewat dari lingkungan keluarga dulu gitu. Nah, kenapa tidak ada di dalam lingkungan keluarga itu pendidikan moral itu bukan hanya harus didapatkan secara kurikulum di sekolah, tetapi paling tidak pihak orang tua juga menjadi sebuah kesadaran dan motivasi untuk mereka bagaimana menerapkannya kepada anak-anak di dalam lingkungan keluarga itu sendiri gitu. Ya, memang harusnya seperti itu. Nah, ini berarti kan kemudian kan jadi di antara anak-anak yang belajar atau orang-orang yang belajar di sekolah kampung dengan, kalau ini tadi katanya anak dengan orang tua, berarti maksudnya usia anak-anak dan orang tua, memang berarti sebenarnya orang tua sendiri itu ada ada ketersinggungan atau keterkaitan dengan sekolah kampung begitu ya. Ya. Itu menurut kami itu sebenarnya sebagai pemicu lah, maksudnya sebagai pemicu untuk kaum tua gitu. Jadi sekolah kampung itu sebagai trigger. Sekolah kampung sebagai trigger untuk kaum tua, bagaimana kaum tua itu kembali melestarikan budaya-budaya yang padatnya itu sudah mulai terkikis oleh zaman. Jadi contoh kecil ya hal-hal yang sifatnya mendasar dulu gitu. Pendekatannya ya kepada hal-hal yang sifatnya mendasar dan mudah dipahami dan mudah dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Seperti yang saya bicarakan di awal, sebenarnya konsep budaya secara teknis itu yang ada di Pulau Tomia hampir sama lah menurut saya untuk karakternya seperti budaya yang ada di Pulau Jawa. Misalnya seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau anak-anak yang lewat di depan orang tua itu harus membungkuk, dan kalau di sini itu kata permisi itu adalah tabe gitu. Tabe. Jadi mereka ya sambil mengucapkan kata itu tabe gitu. Itu sangat menurut saya karismatik sekali gitu. Nah, kenapa di zaman sekarang malah justru tidak ada gitu. Kebanyakan nonton film Korea mereka. Iya. Tapi memang betul. Jadi bahkan ketika ketika mungkin saya sendiri sebagai orang tua begitu ya, itu mencoba membawa ini masuk ke dalam lingkungan keluarga, ke anak-anak saya sendiri, itu juga tidak mudah. Memang betul. Ya, bahkan ketika jadi kadang sampai kadang malu, karena kadang di depan orang itu meskipun sudah diajarin berkali-kali, ngeloyor aja dia jalan di depan orang itu, nggak ada permisi, nggak ada apa itu. Terus kadang ini mesti gimana gitu. Jadi terkadang kami pun juga merasakan hal itu. Memang berat. Artinya merubah karakter seseorang itu, waduh, itu hal yang luar biasa. Apalagi masih di usia dini kan gitu, masih otaknya itu menurut saya masih terkontaminasi dengan dunia luar atau hal-hal yang sifatnya skeptis lah, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi penerapannya lebih kepada, kami kembalikan kepada kaum tua. Kira-kira gimana waktu kami dulu diajarkan terkait dengan karakter itu seperti apa? Apakah di ruang makan, di ruang keluarga, di ruang tamu, ataukah di tempat khusus gitu? Nah, mungkin saya juga melihat gini, Mas. Jadi karena sekarang anak-anak sekarang itu kan mereka sedikit sekali berbicara dengan bahasa lokal. Ya, bahasa ya, betul. Mereka lebih banyak berbicara dengan bahasa Indonesia, atau justru malah anak-anak yang lebih ke sini bahasa Inggris atau Cina begitu kan. Nah, ini mungkin pengaruhnya juga besar sekali gitu, karena bahasa Indonesia kan nggak ada tingkatannya ya. Misal dengan orang yang lebih tua, yang agak muda, atau yang sebaya itu kan, itu mungkin sangat berpengaruh, karena saya sendiri juga sulit sekali untuk sangat sulit dan itu pun juga terjadi di sini, Mbak. Jadi hampir semua anak-anak sekarang itu yang modern itu malah justru tidak tahu lagi bahasa daerah asli itu seperti apa gitu.
dan cara pengungkapannya pun itu malah berbeda, kayak kaku sekali, kayak tidak pernah diajar tidak pernah belajar tentang bahasa lokal itu sendiri gitu. Iya. Jadi terkadang ini kita juga agak heran juga, waduh, ini pada akhirnya kedepannya ini akan seperti apa? Apakah bahasa lokal itu akan habis sama sekali, ataukah mungkin akan menjadi sesuatu yang menjadi dogmatis buat mereka, atau seperti apa ini ke depannya? Ya, ini memang PR kita bersama juga yang kaitannya Betul. dengan kebudayaan dan bahasa segala macam itu ya. Nah, saya ini karena semakin malam nih mulai ingat kopi nih. Jadi saya ingat kopi yang tadi di awal sempat disampaikan sama Mas Yusra. Jadi kan di awal sempat ada program dari JFSGP waktu itu ya, yang terkait kopi ini. Nah, itu juga, apakah ini juga melibatkan teman-teman di sekolah kampung, Mas? Betul, itu dilibatkan juga. Jadi kami libatkan juga sekarang. Dan sampai hari ini, seperti apa, Mas? Ya, seperti diversifikasi pangan lokal, terus bagaimana caranya untuk mengenali tumbuhan kopi, cara menanam, cara merawat, sampai kepada teknik pemetikan, pengeringan, sampai ke sangrai, itu betul-betul itu adalah diskusi yang sampai detik ini belum tuntas, dan itu kita bahas terus, dikaji terus sama mereka gitu. Itu mulai dari tahun berapa, Mas? Yang teman-teman ini mendapatkan support dari JFSGP? Tahun 2019, Mbak. 2019 yang lalu. Yang untuk kopi sendiri fokusnya adalah setelah pada saat mendapatkan support itu. Betul. Meskipun kemarin kita pernah coba, tapi ya mau diapa, kekuatan Kahyangan Bali dan pemerintah desa itu terbatas. Terus bagaimana caranya kita mau merubah karakter masyarakat itu, satu orang saja sangat sulit, apalagi ratusan misalnya, itu sangat-sangat berat. Nah, menurut kami ini adalah potensi yang potensi lokal yang mesti harus diperhatikan secara bersama, baik itu pemerintah maupun masyarakat gitu. Yang sempat pada waktu tahun 2018 yang lalu pernah kita menyodorkan penawaran kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bagaimana kopi Kahyangan itu diangkat sebagai salah satu indeks geografis Wakatobi gitu. Tetapi sampai detik ini juga kami belum pernah menerima tanggapan seperti apa nanti. Ya, pada akhirnya kami dengan pemerintah desa ya berjalan beriringan, terus berkolaboratif sesuai dengan kemampuan kami gitu. Dan saat ini untuk pemasarannya sudah mulai jalan berarti ya? Iya, sebenarnya pemasaran sebenarnya kami belum membuka terlalu luas, Mbak. Kami sampai hari ini masih membatasi juga bahwa untuk penjualan kopi Kahyangan itu kami batasi sampai maksimal 2 kilo, tidak bisa lebih. Karena ini mengingat stok. Ya, karena ini mengingat stok. Terus yang kedua, ini juga kan baru tahap penanaman, tahap perawatan untuk pohon kopi itu sendiri, ya, dengan harapan bahwa kedepannya itu bisa mencapai target dan bisa memenuhi permintaan daripada konsumen gitu. Tapi secara umum memang permintaan sudah cukup banyak ya? Ya, alhamdulillah Mbak. Misalnya berandai, misalnya saya beli sekarang 2 kilo, terus panen 2 kilo lagi kapan, Mas? Gimana itu, Mbak? Enggak, kalau misalnya kan tadi maksimal tuh 2 kilo tuh bisa dibeli. Misalnya saya sekarang beli 2 kilo. Nah, itu panen lagi 2 kilo tuh kapan tuh? Oh, maksud kami batasannya itu batasan 1 kali beli gitu. 1 kali beli, 1 kali pembelian. Itu di konsumen kan? Iya. Jadi konsumen itu bisa mendapatkan kopi kan maksimal, kalau misalnya saya sebagai konsumen kan maksimal 2 kilo gitu ya? Betul. Dan itu kira-kira aman untuk berapa konsumen, Mas? Misal masing-masing orang bisa dapat 2 kilo? Ya banyak lah. Cukup banyak. Jadi sebenarnya stoknya cukup sebenarnya cukup untuk banyak, untuk di order gitu sebenarnya. Ya.
Tetapi kami menginisiasi teknik seperti itu supaya masyarakat juga lebih menyadari bahwa ternyata kopi lokal kita juga ternyata punya nilai jual gitu, dan ini betul-betul mesti harus kita jaga, kita rawat, ya kan, dan kita kembangkan ke depannya gitu. Karena memang sebenarnya kan memang kopi ini sebelumnya memang sudah jadi salah satu tanaman endemik di Tomia, atau memang didatangkan sebenarnya? Enggak. Kopinya. Kopi Kahyangan itu adalah tumbuhan endemik, Mbak. Bukan didatangkan. Jadi memang sebenarnya Jadi potensi ini sudah ada sejak dulu ya. Sejak dulu. Jadi dia kopi Kahyangan itu spesiesnya sebenarnya robusta. Ya, kalau di Jawa kopi menir atau kopi lanang gitu. Jadi di sini sebenarnya pernah teman-teman Kahyangan Bali itu menyodorkan proposal ke pemerintah daerah terkait dengan bagaimana caranya untuk kopi Kahyangan itu dijadikan sebagai tumbuhan yang memang betul-betul diperhatikan oleh masyarakat. Waktu itu justru malah yang didatangkan itu adalah bibit dari luar. Jadi targetnya Kahyangan Bali itu adalah bagaimana pemerintah itu mendukung ada kontribusi dana, kontribusi anggaran untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Bagaimana kopi itu sudah mulai dikembangkan lagi, jadi dibibit melalui polybag, setelah itu dirawat sampai kepada penanaman. Tetapi justru yang malah datang itu adalah bibit kopi yang dari luar, meskipun spesiesnya sama, tapi menurut kami itu bukan targetnya Kahyangan Bali gitu. Karena mau ambil gitu ya? Mau ambil bibit kopi dari luar, sementara di desa Kahyangan sendiri kopi Kahyangan itu malah justru berhamburan hanya karena belum dirawat sesuai dengan teknis yang sebenarnya gitu. Juga seringkali memang ada nggak hanya di Kahyangan, tapi memang di beberapa lokasi seringkali memang ada miss semacam ini. Jadi yang dibutuhkan apa, betul. kemudian yang difasilitasikan kepada kita itu apa. Kita juga tahu hal-hal seperti ini. Ini sudah hampir menjelang akhir sih, nggak apa-apa, sedikit lagi. Jadi nggak apa-apa, Mbak. Nanti dari kegiatan ini saya melihat kan sebenarnya kan kegiatan di sekolah kampung ini luar biasa banyak, luar biasa complicated gitu. Nah, kalau menurut Mas Yusra, pengalaman yang paling berkesan nih, atau yang paling nggak bisa dilupakan dari seluruh kegiatan bersama teman-teman di sekolah kampung ini apa, Mas? Itu menurut, kalau kacamata saya sebenarnya saya lebih tertarik ketika peserta didik itu antusias dan ingin sekali untuk terlibat di sekolah kampung itu sendiri, karena menurut mereka ini adalah pengalaman yang baru buat mereka, yang belum pernah ditemukan di lingkungan sekolah formal misalnya, ataupun di lembaga pendidikan formal yang lainnya lah, seperti itu. Karena konsep yang memang betul-betul diterapkan di sekolah kampung itulah konsep yang berbeda, dan memang kami lebih menyentuh kepada kemauan peserta didik gitu. Memang keterlibatan teman-teman ini yang menjadi sesuatu yang itu sangat berkesan di Mas Yusra. Dan sejauh ini memang teman-teman cukup aktif ya untuk sekolah kampung, baik tim pengajarnya maupun teman-teman yang belajar di situ gitu. Betul, Mbak, betul. Nah, kalau kemarin kan memang kegiatannya kan kebanyakan secara langsung ya, bertemu gitu, kemudian berkegiatan bersama. Nah, kemudian kalau untuk selama pandemi nih, ini seperti apa? Apakah ada perubahan untuk berkegiatan atau malah justru juga seperti halnya sekolah formal yang kemudian ditiadakan gitu? Enggak. Kami lebih kemarin, pada saat di tahun kemarin itu sebenarnya memang ada batasan, dan itu memang kami juga memikirkan terkait dengan protokol pemerintah gitu, protokol kesehatan. Nah, setelah itu kami kembali normal sekarang. Jadi kami tidak mesti harus menutup ataupun memberikan jarak kepada mereka, tidak. Kami lebih kepada bagaimana mereka ingin tampil lagi, dan itu kemauan dari mereka, Mbak.
bukan dari Ya, pihak sekolah kampus itu sendiri. memang keinginan mereka untuk tetap Betul, bisa belajar gitu ya. betul, betul, Luar betul. biasa. Hmm. Keren ini teman-teman. Waktunya semakin mepet, tapi mungkin sebelum kita tutup nih Mas, ada Ya, satu mungkin bisa apa namanya closing statement lah, satu pesan terakhir buat kami yang saat ini join ya. di sini. Nah, Hmm. boleh lah sedikit sedikit Jadi, kata-kata buat kita gitu. waduh, oke lah. Jadi sebenarnya membuat sebuah perubahan itu tidak mesti harus harus apa namanya eh, seformal ataupun seperti yang diinginkan gitu. Tetapi paling tidak bagaimana kita mulai memproseskan diri dalam hal ini, eh, mencoba melakukan sesuatu yang bermanfaat itu, meskipun menurut orang itu adalah sesuatu yang gila, tapi menurut kita gila untuk waras itu sangat sulit. Jadi memang betul-betul butuh ketekunan. Terus yang kedua adalah inspirasi, itu adalah sesuatu yang menurut saya tidak ada batasan. Terus yang ketiga adalah bagaimana untuk merubah sesuatu itu lebih uh, kepada konsistensi, bukan kepada yang sifatnya euforia ataupun konvensional gitu. Jadi memang betul-betul serius. Luar Karena biasa. waktu yang lama itu, waktu 5 tahun itu bukan sesuatu yang apa Yang namanya, instan gitu ya. yang instan gitu, karena banyak suka duka jatuh bangunnya, terus berhadapan dengan karakter yang luar biasa. Itu sangat 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 apa namanya, sangat sangat berharga lah menurut saya sebagai perintis gitu. Ini luar biasa sekali. Mm. Eh, Menurut saya juga ini sangat dalam sekali closing statement dari Mas Yusra. Nah, Ya, makasih mungkin Mbak, sebelum saya makasih. sebelum saya tutup, saya sampaikan ke teman-teman bahwa nanti setelah acara ini kita akan ada kuis yang akan kami sharekan di IG Story. Nah, nanti silahkan teman-teman yang apa namanya yang ingin menjawab dan ingin mendapatkan gift ya, yang menarik dari Teras Mitra bisa mengirimkan direct message ke Teras Mitra. Jadi nanti akan kami pilih juga yang menjawab terbaik begitu. Nah, kemudian ini sedikit mengingatkan bahwa nanti di hari Sabtu ini di TM Share yang volume ke-102 kita ada edisi khusus dengan tema tubuh sehat, hati gembira, dan jiwa yang tersenyum saat pandemi. Nah, ini kalau teman-teman yang penasaran, ini sudah apa sih? Karena nanti untuk yang tema 102 ini agak berbeda dengan tema-tema yang sebelumnya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa follow terus IG-nya Teras Mitra gitu ya. Nah, terima kasih banyak Mas Yusra untuk Sama-sama ngobrol-ngobrolnya Mbak, malam ini. sama-sama. Luar biasa, Buat sebenarnya masih teman-teman banyak juga, sekali pertanyaan. terima kasih sudah bergabung buat teman-teman. Iya, sebenarnya masih Makasih banyak banyak. sekali pertanyaan. Nanti mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Siap Mbak, siap, Oke. siap, siap, siap. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah gabung. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu di TM Share yang ke-102 dan juga di hari-hari berikutnya untuk volume yang lebih banyak lagi. Terima kasih, selamat malam teman-teman. Selamat malam Mas Malam, Yusra. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.